Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, kali ini saya mau coba review ya FC terbaru ya dari Raja Wali WOOP. Jadi Raja Wali WOOP itu mengeluarkan FC terbarunya dia, dan ini udah saya beli ya ini. Jadi ini nggak disponsori ya, ini saya beli sendiri. Ini adalah Raja Wali WOOP FC. Nanti kita coba kupas ini dan kita coba rakit ya. Ini adalah FC Machine Brushed yang bernuansa lokal karena namanya tuh Raja Wali ya. Cuman nggak tahu ini dimanufaktur di lokal atau di Cina ya. Kayaknya sih dari Cina, cuman rebranding di lokal ya. Oke, ini masih baru, dan ini aku juga beli perlengkapan lainnya ya, karena saya mau coba ngetes, jadi perlu beberapa part lainnya untuk jadiin satu machine brushed. Ada motor, ada frame, kemudian ada propeller, dan nanti mungkin akan saya pakein kamera ya, kamera FPV. Oke, kita langsung buka aja nih Raja Wali WOOP. Ini harganya 180.000. Kalian bisa beli di toko Heli ya, toko resmi yang mengeluarkan produk Raja Wali WOOP FC. Oke, nih saya buka aja, kita lihat nih ada apa aja isinya. Oh, masih pretelan ya ini. Jadi nih sayangnya kalian mesti nyolder nih, nggak bisa langsung pakai. Kalau misalkan kalian nggak bisa nyolder, mungkin minta tolong tukang solder ya, tukang servis handphone atau tukang servis elektronik, itu biasanya bisa nih untuk bantuin kita nyolder kalau misalkan kalian nggak punya solder atau nggak punya kemampuan buat solder. Nah, ini FC-nya ini warna hijau ya, dan ini bentuknya udah belak ketupat ya, 26x26, beda sama yang generasi pertama FC Raja Wali WOOP. Itu bentuknya itu kayak FC yang semacam persegi panjang, FC model Ishin E011 ya, jadi kecil, hampir 3/4-nya ini ukurannya. Dan ini dia udah pakai full size untuk FC WOOP ya. Modelnya kayak gini, belak ketupat ya. Jadi dengan bentuk kayak gini akan lebih fleksibel ya untuk dipasang di frame yang ada di market yang kalian tahu, itu lebih kompatibel kalau misalkan size-nya bentuknya seperti ini. Nah, kelengkapannya selain dapat FC, kalian dapat konektor ya, konektor baterai. Ini modelnya masih PH 2.0, terus dapat soket buat motor, ada 4 biji, sama damper, sama ini nih baut. Coba kita lihat FC-nya lebih dekat. Ini ada pad baterai ya untuk kita konekkan nih, konektornya di sini. Terus ini ada pad untuk nge-flash ya, jadi ini di open firmware-nya. By the way, by default FC ini kalau saya lihat dari speknya itu udah menggunakan silverware, dan itu tanpa idle up, artinya kalian bisa langsung binding ya dengan remote multi protokol yang ada ya di pasaran. Nah, terus di sini sama kayak FC WOOPlet ya, di sini dia udah ada pad untuk 5 volt dan ground ya di sini. Jadi ini bisa dipakein kamera langsung tanpa step up. Cuman aku nggak tahu kalau ini dipakein HD itu langsung bisa apa enggak. Biasanya sih butuh step up ya. Kalau enggak, biasanya gambarnya itu agak banyak noise ya, karena nggak kuat untuk ngangkat powernya kamera HD. Ini protokolnya protokol bayang ya. Jadi kalian mesti punya TX atau remote yang JP 4-in-1 ya minimal, agar bisa binding ke FC ini. Nah, ini kita butuh rakit ya. Ini rakitnya sebenarnya simpel, yang perlu dipasang itu yang pertama itu soket motornya, sama satu lagi konektor baterainya. Nah, untuk pasang soket motornya, yang ini bagian atas ya, yang ada antena receivernya. Yang ini bagian bawah. Untuk motornya itu dipasang di bagian bawah. Nah, ini tinggal sesuaikan aja dengan gambarnya ya. Contohnya ini gambarnya. Nah, ini kan menghadap ke bawah, ada tandanya itu, ada cowakan nih di gambar kotaknya nih. Berarti nanti di konektor ini yang ada cowakannya juga samain ya dengan
sesuai gambar. Kalau seperti ini saya contohkan, berarti dia ngadepnya ke bawah kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi sesuaikan aja dengan gambar. Simple sih sebenarnya. Cuman kalau nggak biasa nyolder jadi agak susah ya. Jadi lebih baik kalian minta tolong aja ke tukang solder buat nyolderin. Terus untuk konektor baterai itu ada di sini. Nah, di sini ini ada plus sama minus. Yang plus itu yang kabel warna merah, yang minus itu kabel warna hitam. Nah, untuk konektornya biasanya ini saya ganti karena bawaannya itu untuk semua FC Whoop ini pakai PA 2.0 dan biasanya dia itu nggak solid pin ya di sininya. Coba aku lihat, oh ya kan, biasanya nggak solid pin. Taunya dari mana? Nah, ini kalau dilihat ya, di situ di besi duanya itu ada kayak bolong ya, ada cekungan. Jadi biasanya itu saya ganti buat ngurangin voltage sag ya. Biasanya voltage sag itu terjadi kalau misalkan kita baru arming kemudian terbang, voltase baterai itu langsung turun jauh. Jadi mengurangin flight time ya, yang jelas. Makanya biasanya saya ganti. Nah, untuk konektor ini ada macam-macam konektor ya yang ada di pasaran untuk 1S. Ini saya ambil contohnya. Nah, ini selain PA 2.0. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau yang solid pin yang sebelah kanan itu nggak ada bolongnya nih. Nah, kelihatan kan yang sebelah kiri itu di tengah jarumnya itu ada lubang sedikit. Yang ini nggak ada sama sekali. Jadi ini performanya itu lebih bagus ya. Dan ada konektor lain nih kayak PT 2.0 seperti ini. Dan ada yang sekarang ya yang paling terbaru nih Gen B 27. Nah, modenya kayak gini. Dia yang paling berat nih konektornya. Karena bentuknya paling besar. Cuman performanya yang paling bagus ya. Tapi untuk konektor ini sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian udah punya baterai banyak, modelnya PH 2.0 ya kalian pasang yang ini aja. Ngapain pasang yang ini terus kalian mesti ganti semua konektor yang ada di baterai. Lebih boros di ongkos sih. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau saya sih nanti rencananya saya pasangin ini ya si BT 2.0 karena saya punya banyak baterai stick ya, model stick, biar bobotnya itu lebih ringan daripada baterai-baterai yang ada kabelnya. Terus ini ada part-part lainnya. Ini motornya ini satu set ya. Harganya kalau nggak salah 120 atau 130, saya lupa. Jadi ini motor brushed ukuran 716, namanya Raja Wali Whoop Insane Motor. Saya nggak tahu ini KV-nya berapa ya. KV-nya biasanya sih kalau nggak 19.000 itu 17.000 ya. Nah, ini dapat 4 buah, 2 CW 2 CCW ya. Nanti saya akan jelaskan waktu ngerakit CW CCW itu apa sih. Terus apalagi partnya, yang jelas ini frame. Ini saya frame pakai framenya Beta 65S ya, frame versi 4. Untuk propellernya ini saya pakai punyanya Nubitron AZ Quad Plate, ukurannya 0,8 mm ya. Ingat ini brushed ya, bukan ukuran brushless. Kalau brushed ukuran frame 65 biasanya itu di 0,8 mm, jangan sampai salah beli ya. Nah, ini part-part yang dibutuhkan paling enggak untuk drone-nya bisa terbang. Cuman kalau kalian main FPV kalian butuh dua komponen lagi, yaitu kamera dan VTX atau video transmitter. Nah, kebetulan saya nggak beli untuk kameranya. Biasanya sih kalau buat micin brushed 65 ini pasangannya itu menggunakan Isin TX06 ya. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 200 ribuan. Itu udah kamera, udah include VTX. Jadi kalian tinggal pasang aja, colokin powernya di pad 5 volt sama ground ya, yang ada di sini nih. Nah, kebetulan saya udah punya, jadi saya nggak beli kamera dan VTX nya, saya pakai yang udah ada aja. Ini copotan dari, nggak tahu nih, ini saya bongkar-bongkar di gudang, ada ya nemu kayak gini. Di sini kameranya aku nggak tahu ya ini kameranya pakai apa ya, antara kameranya si Beta FPV atau Cadex N. Oke, selanjutnya kita langsung rakit aja. Yang pertama-tama kita perlu solder si FC nya ini ya. Jadi kita solder
soket motornya dan baterai konektornya. Oke, nah ini yang udah di solder ya bentuknya. Jadi ini yang di solder tuh soket motor nih, ada 4 buah, kemudian sama konektor baterai. Ini kita coba tes dulu untuk ngepasin posisi baterai ya, biar enak nanti pas baterainya dipasang. Jadi kita coba pasin. Ini kita coba pasang dulu di sini. Ini baterai stick 300 mAh ya. Oke, kita tes. Nah, pas ya. Jadi nggak terlalu longgar dan nggak terlalu kencang juga nih. Jadi ngepas lah. Nah, untuk kamera dan VTX karena ini brushed ya, jadi butuh powernya aja. Yang penting gambarnya bisa ke transmit, nanti bisa ditangkap sama Google-nya. Jadi ini tinggal konekkan aja nih kabel merah sama hitam yang ada di VTX. Jadi kayak kabel yang lain kayak seperti smart audio, kamera itu hanya untuk brushless ya, atau FC yang support OSD. Karena ini FC-nya nggak support OSD, jadi yang dicolokkan atau yang di solder cuman yang kabel merah sama kabel hitam. Ini nanti kita solder di yang di sini ya, di 2 pad ini, ground sama 5 volt. Oke, nah ini yang udah di solder ya. Jadi tinggal solder yang merah sama hitam aja di pad yang 5 volt sama ground. Jangan sampai kebalik, kalau enggak kamera atau VTX kalian bakal rusak. Nah, ini kalian jangan langsung pasang ya di sini karena kita perlu ngetes nih untuk kameranya, VTX-nya sama FC-nya ini bisa fungsi normal apa enggak. Jadi kita coba colokin baterai. Mari kita coba tes ya VTX-nya. Nah, untuk VTX-nya ini karena nggak ada smart audio, ini kalian usahakan setting ya, kalian pingin di band berapa dan channel berapa. Nah, semua VTX yang saya punya itu pasti saya set di band race atau band R dan channelnya itu channel 7. Jadinya saya kalau misalkan pindah-pindah itu gampang ya. Misalkan nih saya pindahkan ke FC lain, saya nggak perlu ngubah-ngubah band berapa atau channel berapa, jadi otomatis ketemu nih, termasuk ketika kita search dengan monitornya. Oke, kita coba langsung aja colokin. Ini FC-nya udah nyala dan VTX-nya juga udah nyala ya, nih kelihatan. Nah, ini kita tinggal search, kita nyalakan. Oke, kita cek apakah langsung dapat nih. Harusnya sih langsung dapat ya. Oke, ini nggak dapat, berarti ada sesuatu yang nggak beres nih. Kita cek. Oke, setelah saya cek ya penyebabnya, saya lupa ini FC-nya itu nggak support OSD ya. Jadi kalau nggak support OSD untuk VTX ya, VTX manapun, itu kalian mesti sambungkan video in dan video out ya, atau VTX dan cam di di pad yang ada di VTX. Itu kalau diisin TX06 itu kalian perlu sambungkan kabel putih sama kabel kuningnya ya, jadi satu agar gambarnya itu bisa muncul. Nah, di sini saya udah sambungkan nih. Nah, ini padnya ini saya jadiin satu ya. Bisa dengan kabel, sama kabel juga bisa, atau kalau kalian menghemat bobot ya, nggak perlu kabel, kalian sambungkan aja nih. Kebetulan nih padnya berdekatan ya, jadi gampang untuk di solder nyambung gini. Oke, ini harusnya kalau kita tes gambarnya sih mestinya muncul ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita colokkan baterai. Set. Tuh kan, langsung muncul gambarnya. Tuh. Muncul, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung pasang aja ke frame-nya ya. Ini kita pasang dulu karet dampernya nih. Oke, selanjutnya kita pasangkan ke frame-nya ya. Nah, ini yang lubangnya lebih gede nih. Ini biasanya yang di belakang ya. Ini saya masukin dulu nih konektor baterainya. Nah, ini kita tinggal pasang aja nih, pasin ke lubangnya.
Nah, ini udah pas, FC-nya udah nggak goyang-goyang. Nah, ini saya lobangin ya di sini nih, di tengah-tengah buat antena receivernya. Jadi usahakan jangan ditaruh di dalam antenanya biar nggak ketutupan ya, biar ringnya itu juga bagus dengan remote DX kita. Oke, ini kita tinggal baut aja nih. Oke, kita akan pasang motornya. Yang perlu kalian tahu, motor brushless ini ada dua jenis ya, yaitu model CW clockwise dan CCW counter clockwise. CW itu searah jarum jam, CCW itu berlawanan jarum jam. Nah, yang CW itu warnanya yang ini nih, yang biru sama merah. Yang CCW itu yang putih sama hitam. Nah, untuk penempatannya, ini biasanya kalau micin itu defaultnya prop inch ya, jadi arah putarannya itu ke dalam nih, ke sini. Oke, terus kita fokus ke propeller bagian depan. Yang sebelah kiri ini berarti searah jarum jam ya, karena ini prop inch, dan yang kanan ini berlawanan. Berarti kalau yang kiri kita pasang yang warna merah sama biru. Nah, kita pasang seperti ini. Yang kanan ini yang hitam sama putih, seperti ini. Oke, kita tempatin aja dulu, nggak usah ditekan dulu, kita pasang. Nah, untuk yang belakang itu tinggal nyesuaiin aja yang di depan, menyilang seperti ini. Yang ini CCW ya, berarti yang sini. Terus yang CW ini berarti tinggal nyilang, berarti taruh yang sini. Oke, kita taruh aja dulu. Nah, ini pastikan semuanya udah oke. Oke, berarti semuanya udah oke ya. Kita tinggal rapikan aja nih. Ini kita dorong aja. Nah, ini kita tinggal rapikan aja, terus kita colokkan ya soketnya sesuai dengan penomoran motornya. Ini kita pelintir dulu biar nggak terlalu panjang ya. Oke, jika udah dirapikan, kita tinggal pasang propellernya. Nah, propellernya ini ngikutin arah putaran motor ya. Jadi ada dua jenis propeller juga, yang searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Nah, kayak yang ini searah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam, ngikutin arah motor ya. Yang ini searah jarum jam berarti ke CW. Ini pasang di sini ya. Nah, propellernya ini ukuran diameternya 0,8 mm ya guys. Jangan sampai salah kalau kalian mau beli propeller. Kalau untuk brushless itu ukurannya yang 0,8, bukan yang 1 mm ya. Oke, bentuknya finalnya seperti ini ya. Kita timbang berapa. Dua 25,4 gram. Emang lebih berat ya brushless ya, untuk ukuran 65 mili ini daripada brushless. Kalau brushless itu bisa 20 gram atau bahkan kurang. Kalau brushless ini karena motornya sendiri ini udah berat ya, jadi kalau ditimbang dia di 25 gram. Harusnya sih masih oke untuk diterbangin. Oke, jika udah, kita akan coba tes binding ya dan setting di remote. Jadi untuk setting di remote ya, ini saya pakai contohkan di TBS Tango. Ini pakai modul multi protokol ya, JP 4-in-1. Nah, untuk bindingnya, ini kalian bikin
aja ya, model baru, namanya terserah kalian. Ini saya namain bayang. Dan di sini di halaman ke 1 ya. Nah, di sini kalian pilih nih untuk modenya itu multi, kemudian protokolnya bayang. Ini karena saya pakai eksternal modul ya, dia ada di eksternal modul. Tapi kalau kalian remote-nya itu internal, itu kalian tinggal sesuaikan aja, milih juga pakai bayang protokol. Dan kalau saya cek ya, di sini ternyata nggak ada channel yang aktif ya, jadi semuanya itu pakai gestur. Contohnya kalau misalkan untuk kalibrasi itu ke bawah 3 kali, 1 2 3. Kemudian kalau pingin akro itu gesturnya kiri bawah. Kalau pingin level mode itu kanan bawah. Defaultnya pas pertama kali nyala itu level mode ya, atau angle mode. Jadi mixes atau channelnya itu nggak usah disetting karena dia otomatis arming ya. Armingnya itu ketika throttle di ke atasin ini dia otomatis arming. Ini saya coba demokan aja. Ini saya colokkan ya, colokkan. Nah, tunggu aja. Nah, dia kan berkedip cepat nih. Kalau berkedip cepat seperti ini berarti sedang bending mode ya. Kita tinggal bending aja. Kita bending mana ya? Nah, ini kita bending ya. Kita bending. Nanti warnanya akan solid. Nah, kan warnanya dia jadi solid. Nah, ini langsung apa namanya, lakukan ke atas saja, throttling up, dia otomatis nyala tuh kan. Nah, untuk ganti mode acro atau calibrate ya, sebelum terbang ya, sebaiknya di calibrate itu tekan bawah 3 kali, 1 2 3, 1 2 3. Nah, dia akan calibrate ya. Terus kalau misalkan ganti acro mode itu kiri bawah, kurang cepet ya. Nah, kayak gini dia itu jadi acro mode. Kalau balikin ke level mode itu kebalikannya, kanan bawah. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi nggak ada switch ini nggak kepake, semuanya pakai gestur. Oke, langsung aja kita coba terbangin ya, di indoor sama outdoor itu performanya seperti apa sih bawaannya dari si Raja Wali Whoop FC yang terbaru ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita akan coba terbangin ya indoor. Ini pakai level mode aja yang gampang ya, saya juga belum terbiasa pakai si Raja Wali Whoop nih karena baru dirakit. Oke, kita coba terbang aja pelan. Oke, kita terbang, coba masuk gate. Oke, pemanasan dulu. Oke. Pakai level mode ya. Lumayan bisa dikendalikan ya. Oke, kita masuk. Enak sih ini. Gampang banget dikendalikannya. Agak geter ya. Enak sih ini apa angle mode nya.
Eh, nyantol, nyantol, ini nyantol teman-teman. Gak apa-apa, kita coba terbang lagi, kita cek. Oke, baterainya masih ada nih. Kita terbang lagi yuk. Oke, kita terbang agak cepetan. Oke, kita coba terbang lagi. Oke, paling udah cukup ya. Oke, paling itu aja tes indoor. Kita akan coba tes outdoor ya. Oke teman-teman, kita coba tes outdoor ya. Ini di malam hari, masih kita tes pakai akromod ya. Kalau ini di outdoor. Wih, kaget. Wah, akronya ngacir juga ya. Aduh, tapi gambarnya burik. Lumayan loh ini, asli lumayan nih. Lumayan banget. Terbangnya juga smooth tuh. Ini dibantu juga lagi anginnya lagi tenang ya. Tuh. Bawaannya tuningannya udah lumayan ini. Nyampe nggak ya sampai sini? Oh, nyampe. Oh, sayangnya kameranya krepak-krepak. Lumayan ya, hasil lumayan. Maksudnya nggak perlu dituning ulang. Ini udah lumayan banget ini. Tuh, terbangnya juga lumayan presisi ya.
Asik sih ini. Kita coba belusukan yuk. Aduh, ada kursi susah. Powernya udah habis nih. Oh, ada kucing nih. Kita coba. Kucing. What? Asik sih ini ngacir. Lumayan nih guys, asli. Tuh, ngepot-ngepot. Yes, aduh itu ada ya wasot tuh sedikit. Oke, kayaknya udah cukup kali ya. Secara performa sih enak sih ini. Cocok lah buat pemula juga, cocok banget ini yang mau belajar akro dan baru kenal FPV. Oke, paling itu aja review dari saya. Thank you ya udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.